Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada minggu terakhir di bulan September ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul, kita akan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita menghadap kepada Tuhan secara pribadi. Doa teduh dimulai. Mari kita datang menghadap kepada Tuhan, menaikkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biarlah pujian ini bisa menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, Oh Yesus, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. dengan apa kan kami balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Tuhan untuk kesetiaan-Mu hingga pada saat ini. Kami boleh bersama-sama datang memuji dan membesarkan akan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk membesarkan akan nama-Mu. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, berkati ibadah kami. Ini doa kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam kitab Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. kita akan terus memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan
persilahkan kembali kita untuk duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan satu kesaksian pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang mengangkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap buat firman-Mu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu.
rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu bagian firman yang akan kita renungkan. Mari persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, dan saat ini kami akan merenungkannya. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman, dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan boleh diubahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada pada tema di akhir bulan September ini, yaitu tema pahlawan-pahlawan misi.
Pada pagi hari ini kita akan belajar bukan dari Paulus dan Silas, tetapi kita akan belajar dari kepala penjara. Begitu singkat cerita tentang pertobatan kepala penjara dan bagaimana dia dipakai untuk membawa berita keselamatan juga kepada keluarganya. Mari bersama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Manusia yang berdosa seharusnya dihukum, dan seharusnya mautlah yang diterima oleh manusia yang berdosa. Tetapi ketika manusia memberi diri untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupannya diubahkan dan ada pertobatan di dalamnya sehingga ada buah-buah yang boleh dihasilkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan di sini 2 buah pertobatan. Yang pertama, hati yang mau bertobat dari dalam diri atau ada niat di dalam diri seseorang untuk bertobat dari kehidupan yang penuh dengan dosa menuju kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah buah pertobatan. Yang pertama tadi hati pertobatan, hati yang bertobat. Yang kedua adalah buah pertobatan. Ini akan muncul keluar lewat tindakan-tindakan kita. Buah yang pertama itu disaksikan oleh Allah. Buah yang pertama itu Allah lah yang menjadi fokus dari pertobatan kita. Tetapi buah yang kedua adalah buah yang kita hasilkan dan akan menjadi fokus orang lain untuk melihat pertobatan itu. Pertobatan bukan merupakan ide atau keinginan untuk berbuat baik semata-mata, tetapi perubahan sifat dari sikap hidup yang dari dalam kegelapan menuju kepada terang. Pertobatan adalah betul-betul menjadi pribadi yang tidak menginginkan untuk melakukan dosa, membenci dosa. Buah pertobatan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang kita perlu tunjukkan sebagai satu pribadi yang telah menerima keselamatan itu dan mempersiapkan diri untuk membawa orang lain juga kepada pertobatan. Ini ditunjukkan oleh seorang kepala penjara. Hal apa yang ditunjukkan oleh kepala penjara yang kemudian menjadikan dia seorang pahlawan misi bagi keluarganya sendiri? Yang pertama, dia tidak menunda waktu untuk berbuat baik atau melakukan satu tindakan kebaikan. Ayat yang ke-33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Peristiwa dalam perikop ini merupakan hal yang menakjubkan bukan hanya bagi Paulus dan Silas, karena waktu mereka menyanyi, memuji Tuhan, belenggu-belenggu mereka terbuka. Bahkan bukan hanya Paulus dan Silas, tetapi juga tahanan-tahanan yang lain. Kepala penjara menyaksikan hal itu. Sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu terlepas dan terbuka. Orang-orang semua sangat ketakutan. Menurut hukum pemerintahan Romawi, seorang kepala penjara harus mempertanggungjawabkan seluruh tahanannya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dia berpikir bahwa semua tahanan telah lari. Ia merasa gagal menjalankan tanggung jawab itu, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi ada suara yang berseru. Paulus berseru dan berkata, "Jangan celakakan dirimu, kami ada di sini." Pertanyaan kepala penjara kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan Paulus menjawab itu, ayatnya yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang dilakukan oleh kepala penjara setelah mendengar hal ini?
tidak hanya berkata demikian, karena di ayat yang ke-32 Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dia kemudian memberikan respon. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilurnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seseorang yang mau menjadi pahlawan misi bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya, yang pertama itu tidak menunda waktu untuk melakukan kebaikan. Pertobatan dari kepala penjara ini adalah pertobatan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan ketakutan, kemudian berita Injil disampaikan, kemudian dia memberikan respon yang baik, dan kemudian langsung menindaki hal itu. Ini membuat kepala penjara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemenang jiwa, pertama-tama bagi keluarganya sendiri. Yang pertama, tindakan kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri, bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan keselamatan. Yang kedua, dia bawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Allah. Kita bertobat mengarahkan diri kepada Kristus, dan ketika kita menjadi pribadi yang bertobat, jangan menunda waktu untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kebaikan karena sudah memperoleh keselamatan itu. Orang Samaria yang murah hati menjadi sebuah contoh bagi setiap kita, bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak mampu memberi diri mereka untuk melakukan kebaikan. Justru orang-orang yang diragukan untuk melakukan kebaikan, mereka lah yang melakukan kebaikan. 2 Timotius pasal 3 ayat 17 berkata, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan-perbuatan baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita memuliakan Allah itu tergantung perbuatan baik kita sebagai wujud keselamatan yang sudah kita terima. Wujud rasa syukur dari keselamatan itu. Kebiasaan, karakter yang buruk dalam kehidupan kita, mungkin yang selama ini telah merugikan banyak orang, itu sangat-sangat menjadi batu sandungan. Ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk bertobat dan bertindak hari ini, berkata kepada Tuhan, saya mau memulai untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya tidak mau menundanya. Kenapa? Karena saya ini adalah terang. Saya dilihat oleh banyak orang dan saya seharusnya menjadi berkat. Menjadi seorang pahlawan misi, yang pertama adalah dia harus belajar untuk berkata kepada dirinya sendiri, saya tidak boleh menunda untuk melakukan sesuatu yang baik. Melakukan tindakan-tindakan yang baik bukan saja untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara, tetapi melakukan tindakan yang baik untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Belajarlah berdoa. Belajarlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Terus cari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Minggu lalu kita belajar, 2 minggu yang lalu kita belajar dari Daniel. Dia mampu memimpin dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, seorang pahlawan misi adalah seorang yang mampu untuk mengorbankan apa yang dia miliki. Ayat 34. Ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepadanya. Kepala penjara sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh Paulus dan Silas. Bagaimana mereka menderita di dalam penjara. Makanan dan minuman sangat terbatas. Dia tahu makanan dan minuman itu merupakan satu kebutuhan Rasul Paulus dan juga Silas pada waktu itu. Dia menyediakan makanan bagi mereka.
Apa yang dia punya, dia berikan. Dia juga tidak hanya mengorbankan harta atau apa yang dia miliki, tetapi dia juga mengorbankan kedudukannya. Bapak Ibu Saudara, posisi mereka berbeda, kepala penjara dan orang-orang tahanan. Kepala penjara bisa melakukan apa saja untuk Paulus dan Silas. Tapi saat dia bertobat, dia tahu bahwa dia harus memberi apa yang dia miliki sebagai wujud dari pertobatannya. Kalau saya coba membandingkan tokoh kepala penjara dan Sakeus, sang pemungut cukai, dari pertobatan mereka muncul di dalam diri mereka apa yang harus mereka lakukan. Mereka bertobat dan kemudian memberi harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah respon pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Orang akan dengan mudah tergerak untuk memberi. Mengapa? Karena dia sudah terlebih dahulu merasakan berkat daripada Tuhan. Tindakan dari kepala penjara bukan hanya memberikan makan kepada Paulus dan Silas, tetapi ayatnya yang ke-33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Bagian-bagian tubuh yang luka, didera, dirantai, dibasuh oleh kepala penjara. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berkedudukan tinggi gengsi untuk melakukan hal-hal yang rendah. Tetapi luar biasa, kepala penjara melakukan itu untuk Paulus dan Silas. Jika kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi, mungkin itu biasa. Tetapi melakukan yang baik kepada orang-orang yang berposisi lebih rendah daripada kita, ada dua motivasinya. Yang pertama, memang betul-betul ingin menolong. Yang kedua, dia ingin menonjolkan diri bahwa dia yang tergerak untuk melakukan hal itu. Perbuatan baik yang dituntut untuk kita lakukan bukan kepada objek yang kita lihat, tetapi kepada pribadi yang telah memberi begitu banyak perbuatan baik kepada kita, yaitu Allah. Dia telah menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita, memberikan jaminan kepada kita. Itulah yang menjadi dasar pemberian kita bagi orang lain. Pemberian yang didasari bukan dengan sungut-sungut, tetapi yang didasari dengan sukacita. Pemberian yang didasari dengan ketulusan. Mengorbankan apa yang kita miliki bagi orang lain, supaya orang lain bisa menikmati berkat yang Tuhan beri bagi kita. Sukacita yang Tuhan beri bagi kita, sehingga mereka pun dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seorang pahlawan misi yang mau memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan harus memiliki sukacita yang melimpah. Ayat 34 berkata, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang membuat kepala penjara bersukacita adalah ketika dia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Sukacita ini adalah sukacita yang bersifat kekal. Sukacita di mana jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan lewat pertobatan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, di sanalah sukacita itu ada. Sukacita terbesar adalah ketika kita melihat karya Kristus yang mengaruniakan keselamatan kepada kita.
Hidup yang menuju kepada maut telah beralih menuju kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi dasar sukacita. Namun sekarang ada begitu banyak orang yang membatasi sukacita dengan materi dan juga keadaan. Jika mendasari hal itu dengan materi dan keadaan, itu akan membatasi kita untuk memiliki sukacita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena di hari-hari ini, di masa-masa ini, di mana COVID-19 semakin merajalela, orang-orang yang positif semakin bertambah. Kita punya uang pun kita tidak bisa pergi kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya terbatas. Kita mungkin bisa punya banyak uang hari ini. Dan mungkin kita sudah merencanakan untuk pergi ke kota A, ke negara A, B, C, dan seterusnya pada tahun ini. Kita mau melakukan A, B, C. Begitu banyak yang mau kita kerjakan. Tetapi pandemi virus corona telah menghalangi, menggagalkan begitu banyak rencana. Mari kita belajar untuk menyatakan bahwa sukacita kita bukan karena materi, bukan karena keadaan, tetapi karena Kristus telah menyelamatkan kehidupan saya. Dengan sukacita inilah yang akan saya bawa untuk saya bagikan kepada banyak orang lain, supaya mereka juga memiliki sukacita yang sama. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Agar kesempatan yang Tuhan beri bagi kita menjadi kesempatan yang baik untuk kita dapat melakukan tindakan-tindakan kebaikan kepada orang lain. Menjadi pribadi yang rela mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Dan menjadi pribadi yang dipenuhi dengan sukacita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi pahlawan misi. Sebagaimana kepala penjara saat dia bertobat dan saat berita Injil mengubahkan kehidupannya, dia pun membawa keluarganya, seisi rumahnya untuk diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah perjalanan kehidupan masing-masing kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun boleh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, sehingga kami dapat menghidupi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang penuh kuasa, yang telah menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami satu minggu yang telah berjalan. Terima kasih Tuhan, hari ini jemaat-jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini.
Mereka yang beribadah bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati satu persatu, agar di dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing, ada hadirat Allah, ada kuasa Allah yang bekerja bagi semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami di dalam kehidupan pribadi, di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di luar rumah, untuk dapat melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan memberkati, proteksi, melindungi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk anak-anak kami di dalam studi mereka masing-masing, baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus, berkat Allah melimpah bagi anak-anak kami. Apa yang mereka cita-citakan, biarlah itu dapat mereka capai. Berikan hikmat kepintaran ketika mereka belajar. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami sebagai orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak kami di masa-masa pandemi ini ketika mereka belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu yang ada, GKI Gorontalo. Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat bijaksana bagi para hamba-hamba Tuhan, dan juga majelis bahkan pengurus. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan campur tangan memberkati setiap program-program pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pelayanan yang ada di GKI Bongo 4. Berdoa untuk penginjil Hana Tomalepu yang melayani. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk penanganan virus corona di Indonesia ini yang semakin hari semakin meningkat. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya ada vaksin yang dapat menyembuhkan setiap pribadi-pribadi yang terinfeksi virus ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk keadaan ini ke dalam tangan-Mu, buat kami mengerti bahwa segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga supaya semua orang-orang percaya memiliki kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak putus asa, tetapi belajar untuk berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, berkatilah setiap orang-orang percaya dimanapun berada, agar bisa menjadi saksi-saksi Kristus, membawa berita Injil bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Jemaat-jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan mereka, bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, bergumul dengan hubungan suami istri dalam keluarga, bergumul dengan anak-anak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati dan menolong agar setiap jemaat Tuhan diberi hikmat bijaksana, dapat melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita baca, bahkan telah kita renungkan pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengar
kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita minta kesediaan Nona Gloris untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Hari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu berjalan ini. Pada saat ini kami datang kepadamu, seraya mengucap syukur, kami datang membawa persembahan bagi-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat satu pujian, arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari arahkanlah hati kita pada Tuhan. Lihatlah ke depan dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Melangkahlah dengan iman, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Raihlah masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kau mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Coba silakan duduk, ambil waktu. Suka surgawi, melimpah hidup, lagu